sambil menunggu kita menghubungi teman-teman yang lain, mungkin bisa dijelaskan, dipaparkan ya kompronya, bisa ditampilkan Mas kompronya. Oke. Oke. Oke ya, jadi ini mungkin bisa, oke ini sambil saya kecil-kecil banget nih ya, karena di HP. Jadi Amilo itu mungkin teman-teman taunya Amilo adalah event webinar gitu ya, karena teman-teman mungkin tahu Amilo itu dari informasi webinar. Nah, sebenarnya Amilo itu adalah sebuah aplikasi atau kita sebutnya adalah agregator kurir yang berisikan beberapa atau belasan vendor kurir yang terdaftar atau mitra kita. Sebelumnya di tahun 2019 atau 2018 ya, Kahago sebagai agregator sudah hadir di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Kemudian di tahun 2022 ini kami merebranding menjadi Amilo dan tujuannya adalah untuk membantu para pebisnis UMKM yang ingin tumbuh dan berkembang untuk memperbesar skala bisnis dengan mengurangi hambatan isu sistem, space, dan tenaga kerja. Mungkin bisa next lagi, Mas. Oke. Kemudian visi dan misinya adalah menciptakan ekosistem logistik dan fulfillment yang efisien sehingga membantu para pelaku bisnis UMKM dan corporate semakin mudah dalam mengembangkan usahanya. Jadi itu visinya ya. Kemudian untuk misinya adalah mengembangkan solusi rantai pasokan bagi pemilik bisnis yang simple, efisien dalam biaya, dan ekosistem logistik yang kuat serta fleksibel. Oke, next Mas. Baik, untuk produk dan jasa Amilo, ini mungkin teman-teman yang harus dipahami nih ya, ternyata Amilo itu bukan soal webinar aja, tapi kita juga ada produk dan juga jasanya. Pertama adalah Amilo Domestik, yaitu free pick up aplikasi dengan harga yang flat dan memiliki partner 3PL yang beragam ya, banyak ya misalnya. Kemudian ada Amilo Same Day, yaitu layanan atau jasa pengiriman same day di Surabaya, Sidoarjo, dan juga Malang. Kemudian ada Amilo Fulfillment dan Distribution, yaitu warehouse management system dan juga terintegrasi dengan delivery management yang mungkin kalau misalnya nih teman-teman yang udah punya bisnis, kemudian nggak ada tempat lagi nih untuk ini ya, untuk bisnis, untuk packing, untuk mengemas, itu bisa dititipkan di Amilo Fulfillment. Karena nanti kita akan kemas produk jualannya teman-teman, dan kita bantu juga untuk pengirimannya karena kami juga ada Amilo Domestik dan juga Amilo 4PL. Amilo 4PL adalah free pick up service kurir internasional dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan kompetitor ya. Baik, next. Oke, jasa layanan Amilo ini adalah one stop booking, yaitu Amilo memberikan kemudahan layanan dalam mengirimkan barang apapun ke berbagai ekspedisi logistik ya. Jadi satu aplikasi ini ya ada banyak sekali ekspedisi yang reguler ataupun yang kargo itu dalam satu aplikasi nih. Kemudian ada API integration. Layanan API integration dapat memudahkan pelanggan Amilo dalam mengirimkan barang online maupun offline ke berbagai ekspedisi dalam satu waktu. Kemudian ada pick up ya, merupakan layanan penjemputan barang ke lokasi pelanggan yang telah melakukan transaksi via Amilo.
Layanan ini gratis dan berlaku untuk vendor ekspedisi. Dan kami juga misalnya nih butuh bantuan ya untuk pengiriman atau ternyata ada kendala dalam masalah pengiriman, itu bisa akan membantu untuk pengiriman dan juga masalah-masalah yang ada di Amilo, di aplikasi Amilo teman-teman ini. Mungkin bisa next. Oke, sudah apakah sudah di next ya atau belum ya? Nih. Kemudian ya bisnis model kami ya. Oke, bukan bisnis model kanvas tapi bisnis model kami yaitu caranya semua menggunakan aplikasi. Pertama kali yaitu booking di aplikasi Amilo terlebih dahulu. Jadi yang mungkin belum punya aplikasi Amilo bisa download aplikasi Amilo. Kemudian bookingnya di aplikasi ada banyak sekali pilihan ekspedisi, mulai dari JNE, JNT, secepat, dan nanti akan saya tampilkan ya, kita tampilkan apa aja. Kemudian kalau sudah booking, nanti kurir kami akan mempick up barang dan dijemput oleh kurir kami ya. Kemudian divalidasi oleh warehouse Amilo, lalu ada distribusi setelah dimasukkan di warehouse, didistribusikan ke vendor-vendor pengiriman, dan pastinya setelah itu diproses oleh vendor-vendor tersebut. Next. Oke. Jadi untuk same day service ya, kita hanya Rp25.000 per kilogram. Murah banget teman-teman, karena di sini sangat murah untuk pengiriman same day di Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Malang, itu murah. Harganya cuman 2.500 per kilogram dengan minimal 3 kilo. Tapi meskipun barangnya 1 kilo bisa dikirim, nggak bisa, tetap bisa. Nah, untuk 2.500 ini pengiriman dalam kota ya, Surabaya ke Surabaya, Sidoarjo ke Sidoarjo, dan Malang ke Malang. Untuk antar kota, biayanya adalah Rp5.000 untuk per kilogramnya. Bisa next, Mas? Oke, untuk Amilo ini ternyata bisa juga loh mengirim barang ke luar negeri karena kita support ke berbagai negara di Asia Tenggara ataupun di Eropa, di Asia Timur ya, seperti Korea, Jepang juga bisa. Nah, kalau di Indonesia ini ada di Oke, apakah ada masalah dengan PowerPoint-nya? Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Yang ini Mas, yang internasional. Nah, itu. Oke, untuk Amilo bisa mengirimkan paket kemanapun ya, ke luar Indonesia, bisa ke di gambar itu ada Myanmar, Kambodia, Laos, Brunei, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Indonesia pasti ya, dan Thailand. Selain itu juga kita bisa mengirimkan ke Eropa juga ya, mungkin teman-teman ada yang ngefans sama BTS atau Blackpink tuh bisa banget untuk mengirimkan paket ke mereka, karena ke Korea Selatan juga tetap bisa. Next. Untuk Amilo Fulfillment nih, nah untuk sekilas saja ya, untuk Amilo Fulfillment ini mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis itu nggak ada tempat untuk
menaruh barangnya gitu, atau nggak ada waktu nih untuk packing juga dan pengiriman. Nah, di Amilo kita ada Amilo Fulfillment Service, atau mungkin lebih gampangnya adalah ini ya, gudang online gitu. Jadi gudang ini bisa dipakai untuk banyak sekali ini ya, banyak sekali pengguna, banyak sekali pebisnis juga, dan harganya juga pastinya kompetitif. Next. Next lagi mungkin. Oke. Untuk cabang Amilo kali ini sudah ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan, dan juga Malang ya, dan Bandung. Insya Allah kita next-nya akan buka di Jakarta, Sumeneb, dan juga Denpasar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar kota ini bisa menunggu, tapi tenang ya, kita bisa via manual ya. Jadi kalau misalnya mau kirim barang nih, itu bisa langsung menghubungi customer service, nanti akan dibantu pick up-nya. Jadi meskipun bukan di Bandung, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, bukan di Sidoarjo, mungkin nih teman-teman lagi ada di Bekasi mungkin ya, karena Bekasi kan masih jauh nih ya, itu nanti hubungi aja customer service kami atau nomor WA yang menghubungi teman-teman tadi untuk dibantu pick up-nya, itu boleh, bisa banget. Nah, berikut adalah Amilo Customer dan juga partner. Kami bekerja sama dengan JNE, Pos Indonesia, JNT, SAP, Lion Parcel, PCP Express, Si Cepat, Dakota, Ninja Express, TB Express, ID Express, Central Cargo, Paxel, dan juga Kilat Express. Dan untuk partner dan customer ya, untuk customernya juga sangat banyak sekali, bukan hanya ini. Bisa di next mungkin, Mas? Nah, untuk yang sudah join juga ya, ada Rumah Sakit Husada Utama, YDSF, kemudian ada Favindo, dan lain sebagainya ya. Di situ sudah, ini sangat kecil biasanya, Primalayan Citra Mandiri, Mas Windo, Quran Cordoba, Lenovo Service Center Surabaya, ada rujak manis, bumbu rujak manis Cak Mimin, dan lain-lain. Oke, yang belum download aplikasi Amilo bisa download sekarang juga, booking sekarang juga bisa ya. Dan misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan tentang Amilo atau mungkin di luar Surabaya, di luar Sidoarjo, di luar Malang, di luar Bandung, seperti tadi yang saya katakan ya, mungkin di Yogyakarta gitu ya. Karena saya cek di sini ternyata ada yang dari mana tadi ya? Ada yang dari luar Surabaya. Nah, itu bisa banget menghubungi di nomor telepon tersebut 081335727870. Nanti akan dibantu oleh tim customer service kami. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pembukanya. Amilo, find your logistic ecosystem partner. Oke, ternyata di sini sudah ada. Nah, sudah ada Mas Hildi yang sudah bergabung ya, Mas Hildi. Beliau adalah produk apa, Mas Hildi? Bisa dinyalakan nih mikrofonnya, Mas, silakan. Halo, Mas Hildi. Halo, oke. Mas Hildi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mas, sambil menunggu nih, ternyata perlahan-lahan ada yang mulai gabung juga nih. Silakan, Mas. Oke, sebentar ya. Bentar. Saya lewat ini aja ya. Oke, Mas. Gimana, Mas? Sehat? Oke, sehat. Sehat ya. Oke, udah siap ya untuk sharing di Amil webinar ini ya? Oke. Langsung aja atau gimana ini? Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah bergabung ya, pasti ingin banget belajar tentang bisnis model kanvas nih. Nah, atau mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis tapi bingung nih bisnisnya mau diarahkan kemana. Atau yang belum punya bisnis, mau memulai bisnis itu seperti apa. Apalagi nih di tahun yang tahun baru ini,
atau tahun kelinci ya kalau di Cina ya tahun kelinci itu hokinya luar biasa nih. Nah, apa aja sih unsur-unsur utama model bisnis yang harus kita terapkan di bisnis kita? Kita langsung saja ke Mas Hildi untuk ini ya, untuk pemaparan materinya. Silakan Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Fahrezi ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman di sini? Baik semua ya? Sehat semua di sini ya? Bisnisnya cuan semua nggak nih teman-teman di sini? Semoga demikian ya. Oke, jadi langsung kita mulai dulu. Jadi di sore hari ini kita akan membahas terkait 9 unsur utama model bisnis. Mungkin perkenalan dulu ya dari saya. Jadi saya sendiri di sini Hildi Radia, biasa dipanggil Hildi. Saya di Amilo sebagai product manager dan juga merangkap sebagai business analyst juga. Tapi sebelum itu saya juga merupakan co-founder di beberapa startup dan juga sempat menjadi chief marketing juga di salah satu startup. Jadi selama ini bidang yang saya dalami selain di logistik, saya juga pernah mendalami bisnis pengembangan software ya, pengembangan jasa software, lalu khususnya software pendidikan. Lalu saya juga pernah bekerja di untuk pengembangan bisnis di industri entertainment, terutama di game dulu itu. Jadi saya pernah sampai ini ya, pernah menjual produk gamenya, game pendidikan saat itu ya, di salah satu publisher di Amerika Serikat, namanya Legends of Learning. Lalu untuk di software house sendiri, saya juga pernah bikin bisnis pengembangan ini ya, pengembangan aplikasi untuk badan BNN. Ya Mas Riki, sudah dimulai nih Mas Riki. Jadi saya pernah mengembangkan aplikasi untuk teman-teman di organisasi seperti BNN dan juga Kementerian Koperasi. Nah, sebelum di Amilo saya juga sempat menjalankan bisnis logistik ya, aplikasi logistik terutama untuk pengiriman instan dan juga pengiriman schedule, pengiriman terjadwal ya. Nah, kebetulan di Amilo ini saya memegang 8 ya kalau nggak salah. Mungkin saat ini ada 6 lah. Ada 6 produk. 6 produk untuk ini ya, yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Fahrezi ya. 6 produk ini ada pengiriman, ada fulfillment, lalu ada pengiriman internasional juga, lalu juga ada aplikasi mitra, dan juga beberapa produk lainnya. Nah, nanti dari beberapa pengalaman ini saya digabung untuk ini ya, untuk mengisi topik di bisnis model ini nih. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum terkait bisnis model sendiri? Kira-kira ada yang mau ini nggak, mau sharing nggak? Menurut teman-teman sendiri bisnis model itu apa? Sebelum saya nanti masuk ke 9 poin ini ya, 9 poin utama dalam sebuah bisnis model nih. Ada yang mau sharing nggak? Mau memulai bisnis, jadi belum paham. PMC ada 9, benar ada 9. Ada 9 komponen di dalamnya. Yang lain mungkin bisnis model dulu deh, sebelum kita masuk ke bisnis model kanvas ya. Menurut teman-teman bisnis model itu apa? Yang mau berbagi nggak nih di kolom chat, silakan. Gak apa-apa, bebas, nggak ada yang salah, nggak ada jawaban yang benar ataupun yang salah. Jadi ini bebas. Silakan teman-teman yang mungkin mau menjawab ya, karena ini nggak ada penilaian dari dosen ya. Jadi aman-aman, tidak ada penilaian. Silakan mungkin yang mau menjawab di chat ini ya, chat Zoom ya. Nah, di sini sudah ada Kak Riki, sudah oke, sudah mulai.
mau memulai bisnis Kak, jadi belum paham. Oke, kemudian ada Mas Alif, ada 9, kemudian strategi atau arah bisnis kita akan kemana gitu Mas, gitu. Oke, mungkin yang lainnya bisa langsung sambil ini ya, sambil nulis di kolom Oke. obrolan ya, kolom chat. Silakan Mas Sildi. Oke, langsung aja gitu ya. Dari Mas Alif tadi ini strategi atau arah bisnis kita akan kemana gitu ya. Ya, jadi mungkin sebagian dari bisnis model itu bisa seperti itu, tapi kalau di dalam buku yang saya rujuk di sini, jadi definisi model bisnis ya, bahasa Inggrisnya bisnis model ya, model bisnis, dasar pemikiran bagaimana sebuah entitas bisnis menciptakan ataupun menyajikan dan mencari value. Kalau simpelnya sih ya, gimana kita ini ya, generate revenue ya, bagaimana sebuah perusahaan itu generate revenue. Misalnya nih kalau saya contohkan sendiri di Amilo, bagaimana kami mengenerate revenue-nya yakni melalui jasa pengantaran. Jadi teman-teman yang memakai aplikasi kami melakukan top up dalam aplikasi, top up saldonya, lalu melakukan pemesanan gitu ya, memilih vendornya, mau memilih Kilat Express untuk pengiriman same day, atau memilih JNE, atau memilih untuk pengiriman besar nih, untuk yang kargo misalnya ada di tempat kami itu ada wahana, ada sentral kargo. Nah, di situ kita mengenerate revenue seperti itu. Nah, model bisnis itu simpelnya seperti itu ya. Bagaimana dasar pemikiran bagaimana kita itu sebagai bisnis menciptakan atau menyajikan dan menjaring value. Kalau teman-teman ini ya familiar dengan istilah B2B, B2C, itu juga salah satu model bisnis bisa kita bilang yang sering dipaparkan di media-media di online yang B2C, B2B gitu ya. Nah, itu salah satu dari jenis-jenis model bisnis ya, business to business, business to customer ya, business to customer. Kalau di Amilo sendiri B2C, business to customer. Nah, kita langsung masuk aja ya untuk berikutnya. Jadi kalau yang akan saya jelaskan di sore hari ini, bisnis model Canvas itu ada seperti ini. Jadi bentuknya seperti kanvas, ada 9 komponen, di mana setiap komponen ini adalah penting untuk dijalankan di dalam bisnis teman-teman. Penting teman-teman yang seperti yang tadi ada yang mau memulai bisnis ataupun sudah jalan bisnisnya, gitu ya, mulai melakukan canvassing kepada aktivitas bisnisnya. Tujuannya apa sih untuk bisnis kanvas seperti ini gitu ya? Tujuannya misalnya nih salah satunya adalah untuk lebih mudah mengkomunikasikan ya dengan teman-teman di dalam internal bisnis timnya. Jadi lalu bisa juga sebagai komunikasi kepada, kalau saya dulu sering menggunakan bisnis model ini untuk komunikasi dengan stakeholder, komunikasi dengan atasan-atasan saya di bisnis-bisnis sebelumnya gitu ya, teman-teman investor ataupun juga teman-teman di tim saya sendiri. Jadi saya mau menjelaskan bisnis saya seperti apa nih. Bahkan ketika saya join dengan bisnis baru gitu ya, saya akan melakukan canvassing di dalam kepala saya dengan canvas ini, dengan BMC ini. Jadi saya lebih mudah menggambarkan bisnis yang sedang saya jalankan seperti itu. Misalnya di Amilo sendiri gitu ya, ketika saya baru join, maka di sini saya langsung melihat nih yang nomor satunya apa nih, customer segmennya seperti apa, value proposition-nya seperti apa, channel penjualannya seperti apa. Nah, di situ semua harus clear nih. Ketika saya masuk di situ, paham dengan model bisnisnya perusahaan, saya tidak membutuhkan waktu lama ya untuk segera adaptasi dalam sebuah bisnis. Jadi bisnis model Canvas ini tools yang paling memudahkan untuk teman-teman setidaknya menginisiasi untuk melakukan ide-ide bisnisnya, untuk merancang struktur bisnisnya, untuk merancang bagaimana saya akan menawarkan produk saya. Kita akan masuk satu persatu ya di poin-poin, ada 9 poin ini. Dan juga nanti saya ingin mengajak teman-teman juga praktek gitu ya, untuk membedah bisnisnya atau idenya seperti apa untuk
dituangkan ke dalam bisnis model Canvas. Jadi misalnya tadi nih yang ada yang masih mau memulai bisnis gitu ya. Nah, kita bisa memulainya dengan melalui bisnis model Canvas dulu. Sehingga nanti teman-teman clear. Mau mengarah kemana nih? Mau jualan produk apa nih? Kira-kira seperti itu. Nah, poin pertama yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan ketika memulai sebuah bisnis atau mungkin sudah menjalankan bisnisnya gitu ya. Poin pertama adalah customer segment penggunanya. Jadi kalau di Amilo sendiri ada beberapa segmen ya, ada beberapa customer yang kita target gitu ya. Misalnya nih untuk yang produk aplikasi di Amilo, kami itu menargetkan teman-teman seller, teman-teman penjual yang memiliki pengiriman antar kota, antar pulau, bahkan sampai internasional gitu ya. Kemarin kami dapat klien dari Batam gitu ya, ingin melakukan pengiriman ke Singapura dan juga Malaysia gitu ya. Nah, segmen customer ini harus dituangkan di dalam kanvasnya. Nanti saya praktekkan juga nanti gimana kita menuangkan macam-macam segmen customer yang ingin kita target. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mulai bisnis ini ya, bisnis mungkin saya sering di komunitas Amilo ini nih ya, makanan gitu ya, makanan gitu ya. Berarti segmennya siapa nih untuk makanan ini? Apakah anak-anak gitu ya? Apakah remaja ataukah orang tua? Misalnya seperti itu. Untuk fashion yang mungkin paling mudah ya customer segmennya. Misalnya nih, kalau fashion itu kan ada fashion untuk wanita, fashion untuk pria, fashion untuk muslimah gitu ya. Lalu ada fashion untuk mungkin yang lebih niche lagi seperti fashion yang Jepang-Jepangan, Korea-Koreaan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu banyak tuh. Harus didetailin nih di customer segmennya. Seperti apa di awal bisnisnya. Kita ingin menjual kemana nih jasa kita, menjual kemana nih produk kita, ingin memberikan value apa nih ke mereka gitu ya. Nah, ini semua harus detail nih. Jadi nanti misalnya di bisnis model Canvas nanti saya praktekkan gitu ya. Nanti di akhir presentasi kita akan praktek bareng-bareng gimana detailnya untuk mempraktekkan bisnis model Canvas ya. Lalu selanjutnya, nah ini yang nomor 2 yang penting biasanya. Jadi value proposition. Jadi ketika targetnya sudah jelas, jadi kita milih nih produk apa nih yang mau, value apa yang ingin kita tawarkan kepada klien gitu ya. Kata kuncinya mudah. Value ini harus menyelesaikan masalah klien, masalah target tadi ya, segmen tadi, customer tadi, ataupun memenuhi kebutuhan target gitu ya. Misalnya nanti si punya masalah nih, misalnya di Amilo ya, teman-teman seller itu dulu ketika awal mula pengembangan aplikasi Amilo gitu ya, kita menjumpai bahwa teman-teman seller itu mengalami kesulitan gitu ya, membandingkan harga dari banyak vendor pengiriman gitu ya, banyak 3PL atau banyak jasa pengiriman nih. Nah, kita akhirnya menawarkan value nih. Ternyata value proposition Amilo adalah kita akan menciptakan komparasi banyak vendor harga gitu ya dalam satu aplikasi, dalam satu layar gitu ya. Sehingga teman-teman nanti bisa, teman-teman seller ya, terutama target seller tadi bisa mengirim, mengecek harga lah, ngecek harga yang paling murah nih. Oh ternyata ada vendor yang paling murah, ternyata ada dari Kilat Express nih untuk pengiriman Malang gitu ya. Hanya 2.500 per kilonya gitu ya. Nah ini kita jumpai di segmen customer seller sehingga kita buatlah aplikasi Amilo. Ya, misalnya nih kita bicara bisnis yang lain, misalnya bisnis apa nih enaknya? Teman-teman ada ide bisnis apa nih? Tadi desain grafis ya. Tadi ada yang desain grafis. Berarti apa nih yang membedakan? Oke, customer segmennya siapa dulu nih? Desain grafisnya. Sejauh ini mungkin teman-teman sudah punya klien gitu ya. Teman-teman sudah punya klien, terus tolong dikelompokkan kliennya. Misalnya tadi desain grafis, saya punya teman nih desain grafis,
customer segmennya adalah gamer. Jadi gamer di sini ternyata sering mengadakan acara kompetisi gitu ya, kompetisi gaming, sehingga dia request desain grafis kepada teman saya untuk mendesain posternya nih, poster promosi acara gamingnya. Nah, di sini teman saya adalah menawarkan sebuah jasa desain grafis yang value proposition-nya adalah untuk menyerang target teman-teman dari sektor gaming. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kayak value apa nih yang membedakan teman-teman dengan kompetitor? Value apa nih yang teman-teman yang, nah ini yang harus diutamakan dalam sebuah bisnis. Gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman di sini bisnisnya apa nih? Misalnya clothing gitu ya. Value apa nih yang membedakan clothing teman-teman dengan kompetitor? Misalnya nih saya pernah sering di media sosial saya gitu ya, sering melihat ini ya, sering melihat kaos dakwah misalnya. Iya, kantor KWPS sana belajar. Ini kaos dakwah itu kan salah satu segmen yang ini ya, segmen yang niche ya, yang lagi ngetren saat ini. Salah satu segmen yang lagi niche gitu ya. Jadi value-nya adalah oke, kita bisnis fashion, kita targetin muslimah. Nah, value-nya adalah kita kaosnya kaos dakwah nih. Jadi tulisan desain grafisnya di dalam kaosnya itu tulisan dakwah. Value proposition-nya seperti itu. Ini untuk bisnis clothing gitu ya. Misalnya untuk bisnis apa lagi nih? Mungkin di Amilo itu ada, kita juga punya segmen target mitra nih, teman-teman yang ingin berbisnis logistik ya, ingin berbisnis agen pengiriman. Nah, value apa nih yang bisa kami kasihkan ke para calon pebisnis ini ya, pebisnis agen ya misalnya nih. Misalnya di Amilo kita kasih value-nya adalah si agen bisa, yang beda dengan ini ya, beda dengan kompetitor lain, si agen bisa punya dashboard untuk memilih ini vendor-vendor 3PL di Amilo. Sudah dimut semua ya ini ya? Masih ada yang ini, masih ada yang terdengar suaranya terganggu ya? Mas admin mungkin ada minta saya mute. Iya. Sorry. Jadi value proposition ini teman-teman yang harus pikirkan di awal nih. Dulu kita itu, saya pernah ya di industri game. Ini game ya, dulu saya setelah lulus kuliah gitu ya. Saya terjun di industri game. Kita ngelihat banyak sekali game fighting, game action gitu ya, game tembak-tembakan. Kita nggak mau, dalam value kita tidak mau untuk menyerang customer yang suka dengan game-game tersebut. Kita harus berbeda nih. Setelah kita cari-cari, ternyata kita menemukan game simulasi, game management. Saat itu kita bikin game manajemen perikanan, game manajemen pertanian, game edukasi gitu ya saat itu. Nah, ternyata ada market luas di situ kita jumpai, maka kita akhirnya dikenal sebagai studio yang khusus pada segmen edukasi, khusus pada value edukasi. Nah, jadi inilah yang nanti jadi value proposition kita. Nah, ini penting nih teman-teman. Selain nomor satunya tadi adalah customer segmennya, yang kedua ini value ini harus dari awal teman-teman pertimbangkan, harus dari awal teman-teman cari keunikan bisnisnya teman-teman. Teman-teman Amilo tolong ini ya, kalau ada yang join tolong di admit ya. Ini jangan lupa untuk di admit. Oke. Kita akan masuk ke poin ketiga. Poin ketiga yakni channel. Nah, jadi sebelum memulai bisnis tadi ya, ataupun sudah mulai bisnisnya di awal gitu ya, ketika sudah jelas segmennya siapa, targetnya, value-nya apa yang ingin kita jual, maka channel mana nih yang akan kita pakai untuk mendistribusikan produk kita. Ya.
Jadi misalnya nih, kalau di Amilo, gitu ya, kita memakai channel Play Store dan App Store untuk menjual aplikasi kami. Gitu ya. Ini untuk model-model startup bisnis gitu ya. Lalu misalnya untuk teman-teman fashion misalnya. Oke, channel mana nih yang paling terkenal sekarang adalah Shopee dan TikTok ya. Lalu yang lagi naik trennya mungkin di IG Reels dan juga YouTube Shorts gitu ya saya lihat. Facebook marketing juga bisa, Facebook Marketplace gitu ya, channels. Coba declare-kan dulu teman-teman saat menjalankan bisnis, apa channel yang ingin teman-teman fokuskan. Melihat tim juga teman-teman, jangan lupa. Resource-nya, misalnya teman-teman cuma sendirian gitu ya, maka lebih baik fokus pada satu channel. Misalnya teman saya itu ada bisnis sepatu, ya sepatu bermerek yang harga murah value-nya. Karena dia mendapatkan dari ini ya sisa-sisa thrifting gitu ya, sepatu-sepatu second yang masih bagus, channelnya karena dia masih sendirian gitu ya, dan juga dia merekrut satu orang lagi, dia cuma berdua saat itu, dia hanya fokus menjual itu pada Shopee. Dan targetnya ternyata dia temukan bahwa dia menjumpai setelah sering kali melakukan live di Shopee, kita banyak sekali teman-teman pembeli dari ibu-ibu, ibu-ibu yang ingin mencarikan sepatu untuk anak-anaknya. Sehingga di situ dia akhirnya fokus pada sepatu untuk remaja dan anak-anak. Setelah ternyata melihat dengan stylenya dia di Shopee gitu ya, ternyata ibu-ibu nih yang suka nonton ya, akhirnya lebih banyak pada fokus pada produk sepatu untuk remaja, untuk ibu-ibu juga sebenarnya ya gitu ya. Sepatu sporty untuk ibu-ibu gitu. Nah, itu dia targetin. Nah, channel ini harus teman-teman perhatikan. Kalau memang teman-teman masih sendirian atau masih berdua dalam timnya, berarti semakin sedikit channelnya, semakin fokus, semakin mudah untuk memanage penjualannya. Gitu. Meskipun sekarang mungkin lagi ngetren ya teman-teman kalau tahu omni channel gitu ya. Omni channel ini dalam satu dashboard, dalam satu layar kita bisa memantau penjualan dari beberapa channel. Ada channel TikTok, ada channel Shopee, channel Tokopedia, channel ini semuanya dalam satu layar, dalam satu dashboard. Ini namanya omni channel istilahnya. Jadi teman-teman di sini pastikan channelnya apa nih yang mau dimulai dulu nih kalau belum mulai bisnisnya. Kalau sudah mulai bisnisnya, berarti mau ke scale up kemana nih channelnya? Apakah satu channel yang sudah saya fokuskan sudah optimal? Gitu ya. Awareness-nya sudah sejauh apa nih? Kebangunnya melalui channel-channel tersebut. Kalau dirasa sudah maksimal, silakan scale up ke channel-channel yang lain. Ini nomor 3 ya, faktor yang ketiga. Kita next. Lalu ada faktor yang keempat. Nah, ini gambarnya error nih. Mas, omnichannel itu apa? Ya, omnichannel itu salah satu teknologi aplikasi di mana bisa dalam satu layar gitu ya, kita bisa manage produk-produk kita di beberapa marketplace sekaligus. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menjual produknya di Shopee, di TikTok, di IG misalnya, di Facebook, itu bisa dikoneksikan dalam satu omnichannel. Jadi teman-teman nggak perlu untuk ketika update stok ketika update stok real time-nya ya di warehouse, di gudang teman-teman, di bisnis teman-teman, itu teman-teman nggak perlu satu-satu update ke setiap channel tadi, setiap channel online. Jadi teman-teman bisa hanya dalam satu dashboard itu. Nanti saya contohkan aja mungkin ya. Ini saya sulit menjelaskannya kalau masih ini ya. Intinya sih dalam satu panel layar lah. Jadi kalau dalam satu laptop itu bisa melihat dalam satu halaman gitu ya. Bisa melihat seluruh marketplace. Ketika ada penjualan yang request masuk dari marketplace mana nih? Oh ternyata dari Shopee. Bisa dilihat, bisa diatur dari dashboard tersebut. Itu omnichannel. Nanti saya tunjukkan lebih lanjut lah ya. Gimana gambarannya gitu ya. Nah, yang unsur keempat nih yang paling penting nih, customer relationships gitu ya. Kalau di bisnis model Canvas ada customer relationship. Gimana teman-teman di sini, teman-teman bisnis ingin menjalin hubungan dengan target pasarnya tadi. Nah, kaitannya sangat besar nih. Kata kuncinya ada 3 nih, akuisisi,
ya kan? Ada retensi pembelian dan juga upselling. Gimana teman-teman? Ini gambarnya, sorry ya teman-teman, ini gambarnya ternyata error sepertinya. Jadi gimana teman-teman membangun hubungan dengan targetnya. Misalnya di Amilo ya, kalau di Amilo gimana untuk kami untuk menjalin hubungan dengan target-target kami. Salah satunya seperti acara kita saat ini, webinar. Kita melakukan sharing pengalaman atau sharing ilmu yang penting untuk teman-teman di seller, teman-teman pebisnis, sehingga teman-teman nanti target kami selain harapannya gitu ya, selain mendapatkan ilmu tambahan ya dari webinar ini, juga mempertimbangkan untuk menjadikan Amilo sebagai partner pengirimannya. Nah, ini salah satu bentuk relationship kami di Amilo. Lalu misalnya di sisi kami untuk akuisisi target gitu ya, sisi customer. Gimana untuk memperoleh customer? Kita misalnya di saat ini di Amilo itu ada digital marketing gitu ya, kita bikin konten-konten, kita bikin diskon gitu ya, kita bikin juga pendekatan secara offline gitu ya oleh teman-teman di sales. Nah, gimana nih teman-teman untuk bisnis yang lain nih, misalnya untuk membangun relationship-nya nih. Nah, masing-masing punya caranya sendiri-sendiri, tergantung ya. Ada yang bikin konten juga, misalnya saya pernah bisnis pendidikan gitu ya. Akhirnya kita mengisi seminar pendidikan nih, sekaligus untuk menawarkan, mempromosikan produk pendidikan kami. Di situ kita ingin membangun hubungan dengan customer kami yang kebanyakan dosen misalnya. Iya, mohon maaf ya Kak ya, gambarnya error nih. Ini kayaknya gambarnya ini kok, gambarnya simple kok. Nanti saya cuma desain grafis biasa aja. Tapi intinya sebenarnya teman-teman nanti harus clear di sini. Nanti kita praktekkan bareng-bareng teman-teman ya. Customer relationship ada di atas ini ya, posisinya. Jadi tadi kan kita sudah bicara segmen, customer segmennya, lalu value proposition-nya, lalu gimana kita mendistribusikannya ke customer, ya. Lalu bagaimana value tadi, produk tadi itu kita ingin membangun relationship dengan teman-teman customer di sini, posisi customer relationship-nya. Itu ya. Kita masuk ke, nah ini muncul nih. Nah ini gambarnya munculnya nih. Kayak internetnya nih. Saya kebetulan pakai Canva ya teman-teman, ini untuk presentasi. Nah ini customer nih. Gimana kita menjalin hubungan dengan customer. Nah, unsur yang kelima, gitu ya, revenue stream nih. Nah, teman-teman harus tahu nih dari keempat tadi ya, keempat elemen tadi yang sebelumnya, gitu ya. Penghasilannya mau kita dapetin dari mana, model kita mau seperti apa, gitu ya. Kalau simpelnya kan tadi, kalau jualan di sepatu di Shopee, maka revenue stream-nya dari jualan di Shopee. Gitu ya. Kalau di Amilo, revenue stream kita dari teman-teman yang melakukan pemesanan di Amilo gitu ya. Ketika melakukan pengiriman dengan Kilat Express misalnya ke Malang dengan harga 7.500, hanya berat 5 kilo, 3 kilo ya, 7.500 3 kilo. Maka revenue kami adalah 7.500 tadi untuk satu customer misalnya. Misalnya ketika jasa desain grafis tadi, misalnya desain grafis tadi mungkin per desain misalnya per logo dia digaji 2 juta nih dari klien dari Amerika, suruh buat logo gitu ya dengan 3 konsep misalnya. Nah revenue-nya berarti 3 juta tadi. Revenue stream ini harus clear nih teman-teman. Untuk customer-nya dari misalnya untuk customer digital berarti harus melalui Shopee. Di Shopee nanti mungkin ada analitiknya gitu ya. Berapa penjualan kami, berapa revenue total kami, berapa penjualan yang berhasil, berapa penjualan yang gagal. Nah, revenue stream ini harus clear. Revenue stream ini belum termasuk sudah termasuk di dalamnya profit gitu ya. Nanti setelah dikurangi cost maka jadilah sebuah profit. Nah, itu revenue stream.
Nah, aspek yang ke berapa nih? Ke-6 ya. Ke-6. Key resources. Key resources ini unsur penting untuk menciptakan gitu ya, membangun produk Anda, membangun value Anda, membangun bisnis Anda. Misalnya dalam sebuah startup seperti Amilo, kita butuh tim IT nih. Tim IT adalah resource utama nih, key resource-nya. Resource kunci untuk menciptakan value dalam bisnis IT, bisnis startup seperti Amilo gitu ya. IT adalah key resource-nya. Misalnya di bisnis desain grafis, key resource-nya apa nih? Key resource-nya ternyata tadi karena masih sendirian gitu ya, desain grafisnya mungkin secara mungkin key resource-nya adalah internet gitu ya, karena dia menargetkan segmen customer Amerika, ya. Segmen customer internasional misalnya tadi. Misalnya tadi jasa desain grafisnya melalui ini ya, melalui marketplace Fiverr misalnya. Nah, itu kan berarti market key resource ini adalah gimana kita mendeliver tadi, misalnya untuk jasa desain, berarti laptop, berarti tools-tools gambar, tools-tools desain, itu jadi key resource-nya nih. Kalau bisnis makanan berarti apa nih key resource-nya teman-teman? Key resource-nya pasti alat-alat masaknya gitu ya. Alat-alat masaknya, terus resepnya gitu ya. Nah, ini tanpa ini nggak bisa nih ngembangin value yang kita ingin tawarkan gitu ya. Terus ada lagi misalnya bisnis apa nih, angkringan misalnya. Apa nih yang paling penting untuk di angkringan? Key resource-nya apa? Makanannya, minumannya gitu ya. Terus karyawannya. Nah, ini karyawan juga termasuk di sini nih, key resources. Ini dipertimbangkan di nomor 6 ya. Nah, ini nomor 7 key activity-nya. Key activity ini kegiatan kuncinya. Ini kalau nggak dilakukan kegiatan ini ya kita nggak bisa jalan bisnis kita. Nggak bisa mendeliver value-nya. Nggak bisa menawarkan produknya. Contohnya apa nih? Kalau di Amilo, karena kita perusahaan IT, maka key activity-nya adalah mengembangkan produk. Pembuatan software-nya, pembuatan aplikasi. Aplikasi Amilo misalnya. Aplikasi Play Store Android, dan juga aplikasi iOS di App Store. Nah, ini key activity kami setiap harinya seperti itu. Pengembangan di sisi mitra, aplikasi mitra misalnya di web, atau pengembangan webnya juga nih untuk bisnis seperti Amilo gitu ya. Nah, misalnya teman-teman punya apa nih, bisnis apa nih contohnya, desain grafis yang tadi ya. Tadi key activity-nya ya tentu saja bikin desainnya gitu ya, aktivitas desain. Misalnya dalam desain itu kan kalau saya ini riset gitu ya, ada riset desain yang jadi mood board-nya klien misalnya. Nah, ini key activity-nya. Desain itu kan macam-macam ya di dalamnya ya. Ada riset, ada mood boarding, terus ada pemilihan warna misalnya. Jadi ini aktivitas yang wajib dilakukan ketika mendeliver value-nya sebagai bisnis desain grafis tadi. Misalnya kalau di teman saya yang bisnis sepatu itu, dia aktivitas Shopee itu, Shopee Live gitu ya, udah setiap hari. Udah jadi key activity-nya. Kalau dia nggak melakukan itu, penjualannya lebih rendah daripada membiarkan di cuma sekedar upload produknya di Shopee gitu ya. Nggak akan efektif gitu ya. Jadi dia tambahkan key activity-nya promosi, aktivitas promosi melalui live Shopee. Nah, ini menjadi tambahan key activity di bisnisnya dia. Kebetulan masih kecil kan bisnisnya dia saat itu, omsetnya baru 30 juta, sehingga ketika melakukan live Shopee, omsetnya naik nih 2 kali lipat. Sehingga dia kemarin berhasil scale up produknya.
berhasil menambah karyawannya. Nah, key activity inilah yang jadi kunci untuk membuat produknya, mendeliver jasanya. Harus teman-teman detailkan. Lalu yang ke-8, key partners. Ini unsur ke-8 yang jadi partner gitu ya. Jadi partner. Jadi kalau zaman sekarang kan kolaborasi ini udah umum ya. Sudah umum, sudah nggak mungkin lah kalau kita mau bikin bisnis nggak mungkin kolaborasi juga gitu, nggak ada kolaborasi, pasti ada kolaborasi. Misalnya nih kalau jualan sepatu di Shopee, berarti siapa partner utamanya? Pasti milik marketplace Shopee. Kalau nggak ada Shopee, kita nggak bisa jualan. Berarti key partnernya adalah Shopee. Misalnya di bisnis TikTok, misalnya jualan di TikTok, berarti key partnernya TikTok. Ya silakan, nggak apa-apa, ini belum telat kok ya. Nanti kita demoin bareng-bareng. Lalu misalnya di Amilo nih, key partner siapa? Key partner kami adalah partner kunci kami ya JNE, JNT, dan teman-teman, Wahana, Kilat Express. Semuanya adalah key partner kami. Yang tanpa mereka kita tidak bisa mengantarkan value kami tadi ya. Ingin satu dashboard banyak pengiriman gitu ya. Tanpa mereka kita tidak bisa bikin aplikasi Amilo. Gitu. Teman-teman harus perhatikan nih siapa nih key partners ini. Nah, next yang terakhir unsur yang nomor 9, cost structure. Cost structure ini ya modalnya lah ya. Kalau bahasa kotanya modal. Gimana nih operasionalnya, biaya operasionalnya. Berapa besar nih yang harus kita keluarkan untuk menjual produk kita. Jadi kalau di Amilo, di sebuah startup IT ya salary-nya tim IT gitu ya. Salary-nya tim marketing, salary-nya tim operasional itu jadi cost gitu ya. Jadi biaya operasionalnya dikeluarkan tiap bulannya. Misalnya di teman saya yang bisnis sepatu, dia itu ngambil sepatunya sendiri ke setiap tokonya gitu ya. Berarti bensin untuk pengambilan itu adalah cost-nya dia gitu ya. Bensin untuk aktivitas pengambilan produknya ke toko sehingga dia bisa masukkan ke gudangnya sendiri, ke warehouse-nya dia sendiri, itu yang jadi cost-nya dia. Lalu dia memutuskan untuk menambah satu karyawan, satu orang untuk membantunya. Nah itu jadi cost tambahan tuh, salary satu orang. Gitu ya. Salary berikut BPJS dan teman-temannya. Gitu ya. Asuransi dan kawan-kawannya. Nah, itu jadi cost utama, menjadi modal utama untuk membuat produk-produk kita. Sehingga value-nya itu bisa tercipta. Gitu ya. Ini semua juga harus didetailin nih ketika merancang sebuah bisnis. Nah, ini udah habis nih. Mungkin cukup cepat ya teman-teman. Ini saya mau ngajak teman-teman langsung demo ya. Kita akan mendemokan gimana sih sebenarnya bisnis model Canvas ini, gitu ya. Supaya teman-teman lebih paham apa sih, gimana untuk implementasinya bisnis model Canvas. Saya sharing, bentar, saya stop sharing dulu. Saya mau sharing. Bentar ya. Akan pindah ke sini. Oke, katanya teman-teman di sini ya, layar saya ya. Jadi di sini saya pakai tools di Figma, gitu ya, FigJam namanya. Ada apa nih? Telat? Oh nggak apa-apa, telat. Ini kita bareng-bareng nih. Intinya di sini 9, kita ulangi lagi ya, saya ulangi lagi 9 poin utamanya. Yang pertama adalah customer segment. Yang kedua, value proposition. Lalu yang ketiga, channel.
Lalu yang keempat customer relationship, ya. Lalu kelima revenue stream, keenam ada key resource, lalu ada key activity, ada problemnya. Ini key partner nih harusnya nih di sini nih. Bentar, saya ini dulu ya. Key partners. Lalu ada cost structure. Nah, oke. Ada nggak teman-teman di sini yang mau ini? Ini mau saya mau membedah Amilo, cuma itu kan ini sendiri ya, bisnisnya Amilo sendiri. Mungkin teman-teman di sini yang mau bisnisnya dibantu tadi, ide bisnisnya apa nih? Nanti kita bedah di bisnis model Canvas nih langsung. Silakan chatting dulu apa nih yang mau dibedah bisnisnya, idenya. Yang tadi saya baru baca desain grafis ya. Customer segmennya nih, siapa yang mau ini? Kita bareng-bareng nih bedah. Silakan yang mau. Oke, ini ada satu ya. Oh, ini dari sablonan ya. Kak Agus Trianto. Ya, silakan. Oke, sablonan. Oke, kita mulai ya sablonan. Jadi di bisnis model Canvas kita itu mulainya dari kita mulai dari sticky note ya. Sticky note-nya kita tempel di sini. Sablonan. Oke, sablonan ini kita bedah dulu nih. Targetnya, segmennya siapa dulu nih? Kalau sablonan itu saya sering dapat iklan ini biasanya. Iklan teman-teman yang pabrik. Teman-teman pabrik itu kan biasanya punya kaos seragam tuh ya. Seragam yang ini termasuk sablon, bukan sablon itu ini ya, desain ini ya, desain ininya ya, desain kaosnya ya, desain grafisnya ya di ini ya. Benar nggak Kak siapa tadi? Kak? Iya, boleh Mas. Oh iya, Pak Agus ya? Iya. Sudah ada klien Pak bisnis sablonnya? Enggak, untuk saat ini kan sablonan saya itu bukan ke luar ya, tapi apa namanya? Cuman ke PT, cuman vendor ke PT aja gitu, Mas. Oke, untuk kaos nih Mas ya? Pak Bukan, Agus. untuk tas helm. Tas helm. Tas helm. Tas helm kayak brand NHK, INK, KYT gitu. Nah, Oke. itu tasnya itu sablonan tasnya itu saya yang ngerjain. Nah, Oke, tapi sablonan saya ini bukan bentuknya bukan workshop besar sih, masih home industry lah Mas, masih dikerjain di rumah. Siap. Oke Pak. Nah, jadi kalau boleh saya bedah, berarti customer segmennya saat ini yang sudah jalan adalah perusahaan. Perusahaan. Jadi perusahaan nih PT-PT yang membutuhkan jasa, terutama perusahaan ini Pak ya, spesifiknya adalah tas dan helm gitu ya. Kalau saya boleh bagi dua di sini, kita bagi dua saja, dan juga perusahaan helm. Oke, nah akhirnya kita bisa nih setelah dapat segmen tadi ya, sementara dua target, dua segmen yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus di bisnis sablonnya. Maka value-nya sekarang apa nih Pak? Kita kan menawarkan produk ini ya Pak ya, produk jasa sablon Pak ya. Betul. Jasa sablon. Kira-kira di sablonnya Bapak sendiri apa nih Pak yang membedakan sablon Bapak dengan teman-teman sablon yang lain nih Pak, bisnis sablon yang lain? Dari yang paling utama sih Mas, dari sisi harga sih ya. Harga, oke. Dari sisi harga. Nah, sablon itu kan di pabrik itu tuh udah masuk beberapa vendor ya. Nah, akhirnya yang dipilih ya kita. Karena memang mungkin dari segi harga masuk, dari sisi perusahaan kan memang mereka mencari harga yang kompetitif. Seperti itu. Nah, tapi di satu sisi kami itu mengandalkan kenapa harga itu lebih terjangkau karena kami memainkannya kan faktor kali. Faktor apa Pak? Boleh diulangi? Faktor kali ini kok Mas. Faktor banyak pengerjaan. Oke. Jadi kenapa kami bisa murah dan juga yang kami value-nya lagi yaitu
waktu. Waktu misalkan deadline dari pabrik itu misalkan mereka minta seminggu apa lebih dari seminggu, ternyata di kami itu bisa ngerjain kurang dari itu. Itu sih Mas. Siap. Ini luar biasa nih, dua value yang ini Pak ya. Murah dan cepat. Nah ini jarang nih yang bisa, maksudnya kalau kita bicara segitiga ini ya, segitiga dagang Pak ya, kalau kualitas bisnis dan harga, kualitas, kecepatan dan juga harga. Nah, Bapak punya value bahwa di bisnis kami adalah murah dan juga cepat Pak ya. Nah, ini yang jadi value yang ingin di-deliver oleh Pak Agus di bisnis sablonnya. Nah, selama ini sudah jual melalui channel apa aja nih Pak? Nah, kalau channel itu kan saya nggak punya ya Pak. Apa namanya, karena gaptek sama teknologi ya paling kalau ke perusahaan itu ya kita cuman konvensional datang ke pabrik, kita tawarkan deal ya jadi, enggak deal ya enggak gitu. Jadi kita tuh enggak bingung kalau masalah online gitu Mas. Makanya mau belajar jadi ini pengen tahu online-nya tuh kayak gimana, dan efek dari pandemi kemarin itu efeknya sampai sekarang masih, karena di perusahaan yang langganan kami juga produksinya menurun dan akhirnya tingkat permintaan sablonan juga berkurang. Akhirnya saya mencoba berpikir, ini kayaknya bagus nih kalau di-online-kan jasa saya nih, karena kan di bawah saya itu kan ada teman-teman yang memang udah punya keluarga, tapi mereka akhirnya tidak ada kerjaan. Nah, saya pengen manggil mereka lagi, tapi kan belum ada permintaan. Itu sih Mas, yang masih menjadi kendala. Benar Pak, nggak masalah Pak. Channel ini termasuk di dalamnya adalah tadi ya, offline visit gitu ya, sales langsung ke pabriknya gitu ya, ke target customer-nya lah ya, ke perusahaan tas, ke perusahaan helm. Nah, mungkin nanti ditambahkan saja, misalnya nih, kalau saya ini biasanya Pak, yang saya jumpai kemarin ternyata teman-teman sablon ini melakukan namanya strategi ads promotion Pak, pada media-media sosial. Nah, ini nanti bisa di channel di medsos ini yang bisa juga nih di teman-teman Pak Agus dan sablon bisa cari untuk menjaring customer baru, perusahaan tas yang lain gitu ya, ataupun perusahaan helm yang lain. Jadi nggak masalah Pak, ketika offline sales pun kemarin sudah jalan, itu salah satu metode yang berhasil gitu ya. Maka untuk menjaring sales segmen yang baru gitu ya, misalnya kita mau menjaring teman-teman perusahaan tas di Kalimantan nih Pak, berarti kan harus ada promosi di media sosialnya. Nah, PR-nya mungkin dari Pak Agus dan teman-teman timnya Pak Agus adalah mulai belajar ini Pak ya, media sosialnya di Instagramnya atau di Facebook gitu ya, atau di Shopee. Kalau saat ini saya sendiri ya Mas. Kalau masih sendiri ya. Maksudnya itu yang ngurusin kemana-mana itu saya sendiri. Nah, yang di bawah saya itu maksudnya saudara-saudara yang memang mereka ngerjain sablonannya itu. Oke. Gak apa-apa Pak. Nanti bisa dikembangkan. Memang jadi PR Pak nanti. Pastinya ketika kita ingin menambah customer gitu ya, pastinya harus ada, ketika yang channelnya offline sales tadi sudah mentok gitu ya, sudah wah ini susah nih, kita harus ngembangin kemana lagi, nah channelnya harus ditambahkan. Jadi teman-teman juga di sini gitu, teman-teman semua juga di sini, kalau ketika ingin menambahkan customer segmennya gitu ya, juga pertimbangkan untuk menambah channelnya, apakah offline sales cukup gitu ya. Di sini pun bisa jadi ini pun ya, tidak perlu juga, nggak masalah, nggak apa-apa. Misalnya cukup dengan offline sales, dengan Pak Agus dengan bakatnya bisa menjual offline sales, misalnya targetnya 10 perusahaan nih dalam 1 bulan. Bisa jadi gitu kan, nggak masalah Pak. Jadi, ataupun mau dikembangkan di metode lain juga tidak masalah. Jadi ini fleksibel aja channelnya. Tapi yang pasti ketika ingin menjaring jumlah lebih besar, harus ditambah channelnya. Kayak kami gitu ya, kalau di kami ketika kita ingin nargetin teman-teman Android, maka kita harus bikin di Play Store Android. Tapi kita ingin menarget teman-teman pengguna di
Apple, iOS, kita harus menambahkan channelnya di App Store. Jadi ada 2 channel di Amilo itu kalau di Amilo. Nah, ini Pak Agus juga harus menambahkan nih sales channelsnya di mana aja nih channelsnya. Kita lanjut dulu Pak ya. Oke, Pak. Lanjut ke ini Pak, ke customer relationship-nya nih. Nah, sejauh ini biasanya Pak Agus membangun relasinya seperti apa Pak? Diajak nongkrong atau ditraktir makan atau mungkin gimana biasanya Pak? Untuk selama yang saya lakukan paling hubungan baik sih Mas ya. Kayak komunikasi by WA sama telepon itu kan nggak putus. Kemudian saya juga datang ke rumahnya kalau misalkan konsumen itu lagi sakit, apalagi ada hajat yang perlu didatengin, insya Allah kita bantu. Seperti itu sih Mas. Dan kalau misalkan konsumen itu agak kewalahan dalam hal pembayaran, kita kasih kelonggaran waktu. Mantap. Kelonggaran waktu. Itu sih. Dan itu yang bikin mereka, sampai bisa ya Mas ya bisa. Yang penting nggak terlalu panjang gitu. Nah, iya itu sih yang penting. Masih bisa muter nggak apa-apa silakan. Luar biasa. Nah ini juga Pak, ini sudah saya tuangkan nih 3 tadi Pak ya. Jadi ketika ada satu lagi hajat tadi ya, hajat ketika bantu konsumen nih, bantu customer ada hajat. Gak masalah Pak, ini salah satu bentuk tradisional lah ya untuk membangun relationship secara tradisional. Di tempat kami juga masih seperti itu Pak, di teman-teman sales. Jadi untuk membangun customer relationship gitu ya. Yang dipastikan di sini teman-teman IT support harus, misalnya ketika Amilo error nih, teman-teman IT support harus berkomunikasi dengan baik. Saya kebetulan kemarin ditelepon teman customer yang punya ide untuk minta tolong ditambahkan fitur nih, saya ditelepon sampai 1 jam. Nah itu saya layanin dengan baik. Nah itu salah satu bentuk gimana kita membangun customer relationship. Nah, teman-teman di sini juga harus perhatikan hal-hal tersebut. Kalau di perusahaan besar nih, misalnya di mana ya? Kalau di Shopee gitu ya, Shopee mungkin customer relationship-nya webinar gitu ya, mungkin webinar seperti ini ya, tentunya. Mungkin ada ya pelatihan-pelatihan seperti itu di Shopee. Kita lanjut ya. Ini customer kita sudah dapat nih dari bisnis sablonnya Pak Agus seperti ini. Nah lanjut ke revenue stream nih. Nah, pasti revenue sudah clear ya. Penjualan, pemesanan lah ya, pemesanan sablon, misalnya helm. Lihat terlalu kecil ya teman-teman. Saya berusaha dulu. Hasil pemesanan gitu ya, terus apalagi pasti jelas tadi tas gitu ya, ada 2 nih revenue streamnya. Jadi ini clear gitu ya dari jasa sablon tadi. Lalu lanjut ke key resource-nya nih. Dari key resource-nya pasti dari Pak Agus dengan teman-teman sablon pasti punya mesin sablonnya Pak ya, mesin sablon. Kita langsung cepet aja ya teman-teman. Terus karyawan sablon gitu ya. Terus desainer punya nggak Pak Agus, desainer di teman-teman sablon ya, atau desainnya dari klien? Iya, paling kita ngandelin freelance sih Mas. Oke, menarik itu Pak. Itu jadi partner Pak berarti. Di situ ternyata di Pak Agus punya key partner nih ternyata. Freelance designer. Ini cara yang menarik untuk menekan biaya desain. Karena desain kan kadang sekarang mahal ya. Wah, mahal banget Mas. Mahal banget. Ya nggak apa-apa sih, karena kan ilmunya itu lama itu belajarnya dia. Benar pasti. Harus kita hargai ilmunya itu. Nah, berarti key resource-nya juga ada desain nih ternyata, harus penting di desain di sini. Desain ini ternyata di provide oleh teman-teman freelance desain.
Nah, setelah key resource kita punya, key partner sudah ada satu gitu ya. Ini juga Pak ya, supplier ini ya, supplier kainnya atau catnya ya. Supplier cat paling. Supplier cat. Dan mungkin banyak lainnya gitu Pak ya. Iya. Lalu key activity-nya tentu saja proses sablon sendiri gitu ya. Proses sablon. Terus activity yang lain yang ini negosiasi dengan partner ya. Ini kalau nggak deal harganya kan nggak jalan nih sablonnya nih. Jasanya nih. Negosiasi dari kunci utama nih kalau di bisnis yang seperti Pak Agus nih. Negosiasi, jasa desain. Ada lagi nggak Pak? Misalnya nih ada proses yang aktivitas yang Bapak kalau nggak jalankan ini bisa nggak ini nih nggak jalan nih value-nya produknya. Promosi. Paling cuma itu aja sih Mas. Untuk promosi saya belum tahu caranya. Yang saya saat ini cuma 2 itu aja, proses sablon sama negosiasi ke konsumennya itu negosiasi harga itu aja. Kalau promosi saya masih ngeblank gimana caranya itu. Berarti ini PR nih Mbak. Nah, ini saya orangnya ini yang PR nih. Promosi nih belum dilakukan gitu ya. Promosi sama kayak ads itu juga masih bingung mau gimana itu. Nah, kita cari nanti saya tandain aja Pak biar nanti kalau mau itu kan saya kirimin. Berarti berhubungan sama dunia anak muda ya Mas ya. Benar Pak. Wow. Jadi mungkin di sini key partnernya Bapak mungkin cari ini Pak di sini. Salah satu PR-nya mungkin ya cari partner freelance marketer Pak. Nah, ini banyak nih Pak anak-anak. Iya. Marketing lah, freelance marketing. Jadi digital marketing misalnya. Nah, ini teman-teman yang bisa ngepromosiin bisnisnya Bapak nih. Bisa dibantu. Ataupun Bapak bisa ini Pak, bisa lewat influencer Pak. Influencer misalnya. Untuk mempromosikan produknya Bapak. Gitu. Ini yang kuning ini yang ini ya Pak, potensi Pak ya. Nanti bisa digali lah lebih lanjut lagi. Nah, cost ini sudah clear ya. Berarti dari Pak Agus pasti punya cost untuk salary karyawan, salary freelance, gitu ya. Maintenance ini juga nggak cat, beli cat ya Pak ya, beli cat. Iya, beli cat. Beli perlengkapan kalau habis. Nah, enak nih. Nah, sudah lengkap nih. Bisnis model kanvas sudah lengkap. Kalau Pak Agus punya kanvas seperti ini, nanti ketika berdiskusi dengan partner, Pak, itu enak, Pak. Jadi bisa, istilahnya bisa, kondisi bisnis saya seperti ini loh saat ini. Ini apa Mas namanya Mas? Ini bisnis model kanvas. Yang tadi saya presentasikan Pak dari Sejak. Jadi nanti Bapak ketika mencari partner gitu ya, tunjukkan aja bisnis model kanvas ini, terus deskripsikan bisnis saya itu saat ini customer-nya hanya ada di 2 sini nih, perusahaan tas dan perusahaan helm. Lalu misalnya channelnya cuma lewat sini, value kami cuma ini. Nah, nanti partner itu bisa seperti saya nih Pak ya. Oh, saya akan mencarikan celah-celah yang masih belum digali oleh Bapak nih ternyata. Oh, promosi ternyata bisa dijadikan aktivitas nih. Medsos belum ada ternyata ya. Nah, berarti kan sebenarnya Pak ini sudah tahu lah ya PR-nya. Gimana supaya bisa mendapatkan customer lebih luas lagi. Revenue stream-nya harus diperbanyak melalui penambahan channel nih Pak. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah mulai nangkep nggak konsepnya bisnis model kanvas nih? Ada yang mau dibedah lagi nggak nih selain Pak Agus? Pak Agus mungkin ada pertanyaan Pak? Ini kan
Silakan. Yang customer segmen ini ada 2 ya Pak ya, Mas ya? Tas sama helm. Bapak mau Itu menambahkan lagi ya? Itu maksudnya bukan tas sama helm, maksudnya tas helm. Tasnya helm. Oh, tasnya helm. Oke, Pak. Tas Siap, saya kira sarung helm itu. sarung helm juga, Pak ya. Heeh. Siap. Dan saat ini sih saya lagi mencoba nggak cuma di tas helm karena kan konsumennya baru itu. Mau merambah ke yang lain kayak kayak kaos, topi gitu. Tapi kendalanya adalah Siap. setiap saya dapat konsumen itu pasti nggak cocok, dalam artian ya mungkin di sini sudah pada paham semua ya mengenai model-model gambar yang harus kita kerjakan, yang nggak boleh di mana, yang nggak boleh sesuai syariat itu yang mana, yang boleh yang mana. Nah itu kendalanya di situ sih Mas. Kayak Mas tadi mengatakan kaos hijrah gitu kan. Tapi kan mungkin ada beberapa teman-teman yang memang anak-anak muda ya pengennya gambarnya seperti ini gitu. Nah sedangkan kalau seperti itu nggak nyaut ya. Oh, Nggak berarti bisa ini ya. punya value nih Bapak di sini. Jadi Pak Agus punya value bahwa value sablon syariah lah kalau saya ini ya. Saya simpelnya. Jadi Bapak harus, kalau saya mau tambahkan di sini value ini, berarti Bapak harus targetnya didetilin lagi nih Pak. Ternyata targetnya Bapak bukan hanya perusahaan kaos, tapi perusahaan kaos yang syariah juga gitu ya, yang support dengan yang kebutuhan mereka adalah yang tidak terlepas dari ini ya, tidak di luar batasan-batasan syariah. Nah itu nggak apa-apa Pak, ini berarti didetilin aja nanti. Dan ini trennya lagi naik Pak, misalnya tidak masalah. Malah lagi naik ya? Lagi naik Pak, kalau di Jawa Barat naik. Kalau saya dulu Pak di industri game, bahkan kami juga mau Pak dulu itu bergerak di game yang Islam. Dulu pernah kami merancang seperti itu. Jadi nggak masalah Pak, nanti kalau Bapak punya value-nya adalah syariah gitu ya. Di sini teman-teman, syariah ini tidak hanya maksudnya kaos koko, baju koko ataupun baju ini, baju hijab gitu ya, tapi bisa jadi baju-baju desainnya tidak melanggar syariah. Misalnya kan font-fontnya, kalau baju-baju dakwah itu kan hanya ini Pak ya, unsurnya biasanya teksnya teks dakwah atau nama-nama sahabat Nabi gitu ya. Itu jadi desain terus ditempel di kaos. Nah, bisa tuh Pak. Kalau saya boleh saya segini nih ya, kayak kaos dakwah, kita cari bareng-bareng kaos dakwah. Jadi Bapak harus cari teman-teman partner yang seperti ini nih. Atau akhirat ini ya, dunia sementara, akhirat Surabaya, akhirat selamanya. Saya kira ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Nanti targetnya nanti Bapak harus targetin teman-teman ini. Nah, teman-teman Islam seperti ini ngumpulnya di mana nih? Nah, customer segmen ini ngumpulnya di mana nih? Ngumpulnya pasti di kajian-kajian, di masjid, gitu Pak ya. Nah, ditawarkan ke mereka. Mungkin acara jualannya mungkin di ini Pak, mencari kliennya di acara-acara event Islam. Kan sering nih kegiatan-kegiatan Islam gitu di Surabaya, misalnya ada festival festival Islam, festival Isra Mi'raj misalnya, kayak gitu-gitu. Mungkin di situ ada banyak tuh klien-klien yang bisa Bapak jaring. Jadi bisa nggak perlu khawatir Pak, karena selalu ada ini Pak, selalu ada trennya ke sana ada Pak. Saya kalau lihat sendiri trennya ada. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan Pak Agus? Itu dulu sih Mas, belum ini. Kalau masalah bisnis model kanvasnya sudah ini Pak ya, sudah mungkin kira-kira sudah ya udah secara global alhamdulillah ada nyambung dikit lah. Cuman ini nanti pengoperasiannya bingung ini gimana caranya nih. Nah, itu manual aja Pak, nanti tinggal saya kasih filenya, cetak manual bisa di print. Nanti minta tolong anaknya mungkin ya, anaknya atau tetangga di print dan diisi manual bisa Pak, pakai sticky notes ya, beli di toko-toko ini. Kalau kayak gini berarti saya harus
punya Figma.com itu ya? Punya Figma bisa Pak, ini gratis kok Pak. Cuma daftar pakai email juga. Kalau mau lewat Figma. Teman-teman di sini semua juga kalau yang mau tertarik pakai template-nya Figma bisa. Anak muda tahu ini semua ya? Insya Allah Pak, yang seumuran saya sih harusnya tahu semua sih Figma. Sip. Terutama yang tanya. IT. Ya, yang tanya tetangga ntar. Boleh. Nanti tunjukin aja Pak. Ini ada bisa pakai ini enggak? Atau mau nyari yang gampang di Google Pak, misalnya bisnis ini ya, bisnis model kanvas. Ini bisa dicetak sendiri ini. Nah, ini banyak yang di Wikipedia ada nih. Bisnis model kanvas. Gitu. Ini banyak nih. Enaknya apa nih? Nah, saya juga di Amilo untuk riset kompetitor gitu ya, riset. Misalnya ini Pak Agus punya kompetitor nih, sablon juga gitu ya. Bapak bisa riset, bisa dalami mereka dengan pakai bisnis model kanvas, Pak. Jadi Bapak ketika mencoba untuk memata-matai lah intinya gitu ya. Wah ternyata bukan memata-matai, lebih mencari tahu lah ya, mencari tahu. Wah bisnis modelnya kompetitor saya apa ya? Ternyata dia punya value-nya adalah kualitas tinggi, harga bersaing misalnya gitu ya. Nah, value-nya di situ dan mungkin dia customer segmennya lebih luas lagi. Oh, ternyata dia sudah bisa bikin sablon ke sablon mana nih, celana misalnya. Atau tas ini ya, tas biasa, atau tas gunung, tas sporty. Nah, itu bisa ini Pak, bisa dituangkan nih di bisnis model kanvas satunya lagi punya kompetitor gitu ya, dibikin sendiri untuk membandingkan dengan punya kita. Oh, ternyata kompetitor sudah punya channel di Shopee, berarti saya juga gampangnya mungkin kita bisa meniru mereka gitu ya. Oh, ternyata harus saya jualan di Shopee juga deh. Gitu. Nah, itu misalnya nih, Pak. Jadi bisnis model kanvas ini bisa buat teman-teman semua riset juga ke kompetitor. Mungkin kita nggak tahu lah ya cost structure mereka, revenue mereka sepenuhnya gitu ya. Cuma at least kita tahu value mereka apa sih. Value mereka yang kita beda dengan kita apa ya? Apa yang bisa kita tiru dari mereka yang bisa kita terapkan di punya kita? Gitu. Kalau di Amilo nih Pak, misalnya kita beda kita dengan misalnya mungkin teman-teman kenal Shipper nggak ya? Kalau kita punya namanya kompetitor namanya Shipper nih, atau Shipper di sana punya JNE nggak punya, berarti Amilo juga punya JNE. Tapi ternyata Shipper nggak punya wahana. Nah di Amilo kita punya wahana. Shipper nggak punya kilat nih. Nah di Amilo kita punya kilat ekspres. Nah ini yang jadi pembeda kita dengan kompetitor. Nah dengan memakai bisnis model kanvas, teman-teman bisa adjust apapun bisnisnya. Ini dibuat sama profesor ya. Jadi bisnis model kanvas ini dibuat oleh profesor ya, dengan 400 teman-temannya untuk istilahnya memframework lah, bikin skema untuk memahami secara simpel bisnis itu seperti apa. Apapun bentuk bisnisnya bisa dibedah dengan bisnis model kanvas. Jadi untuk meriset kompetitor, untuk melihat Google deh, kita lihat bisa belajar dari Google bisnis modelnya seperti apa ya. Oh ternyata dia segmennya adalah misalnya pengiklan gitu ya. Makanya dia bikin value produknya Google Ads. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin dari Pak Gus? Cukup Pak? Cukup ya. Cukup Mas. Siap. Dari teman-teman lain mungkin yang mau bisnisnya dibedah dengan atur suwun ya Mas. Iya Pak, sami-sami. Assalamualaikum. Pak Gus dari Waalaikumsalam. Nah, okay. Sukses Pak ya dengan. Saya di Bekasi tapi orang Jawa. Oh, orang Jawa, alhamdulillah. Bekasi ini Pak ya. Bekasi banyak bisnis sablon Pak. Saya sering ke sana dulu Pak. Banyak sekali Pak untuk kaos-kaos dakwah dan lain-lain, misalnya baju koko gitu ya. Saya pikir Bekasi jadi kayak Sidoarjo nih, jadi kota industrinya di Jawa Barat nih. Sukses Pak Gus.
Amin, amin. Insyaallah. Sama-sama Mas juga. Amin. Biasanya ini Pak Agus biasanya pengiriman juga nggak Pak? Butuh pengiriman juga? Nah, itu konsumennya itu yang setiap saya dapat mereka ngambil sendiri. Oh, ngambil sendiri. Ngambil Masalah, sendiri. Pak. Siap-siap. Ngambil sendiri, cuman saya kan ada istri itu usaha apa ya namanya tuh? Yang buat perempuan itu kan kayak skincare atau apa gitu. Oh iya iya. Itu dia juga pakai jasa pengiriman, cuman nggak tahu. Ya paling saya yang biasa jadi kurir ke J dan T, JNE gitu. Makanya juga bingung nih Amilo nih. Maksudnya di dalam Amilo ada itu, gimana itu prosesnya? Iya. Ada, jadi di Amilo kita sendiri ini Pak ya. Ada di, kalau kita masuk ke Amilo nanti teman-teman juga mungkin yang belum tahu bisa cek di sini. Misalnya tadi dari Bekasi Pak ya. Kebetulan kita belum bikin sistem yang dari Bekasi. Tapi kita ada di Surabaya saat ini misalnya kita mau ngirim ke Aceh. Nah, teman-teman nanti misalnya Pak Agus mau mengirim ke Aceh bisa melalui sistem kami di website. Misalnya seperti ini Pak. Ketahuan nih harganya. Kebetulan mungkin karena kliennya Pak Agus kebanyakan di sini ya, di daerah Bekasi sendiri gitu ya mungkin ya. Jadi masih ke handle Pak ya, masih terhandle lah untuk dijemput sendiri oleh teman-teman klien. Gitu. Iya. Nah, tapi ketika Pak Agus nanti scale up lebih besar untuk pengiriman jarak jauh nih misalnya nih Pak ya, setelah iklan ternyata ada klien nih dari Maluku nih Pak. Nah bisa melalui Amilo nih, gitu Pak. Atau mungkin di Singapura Pak. Wah ternyata Singapura butuh sablon nih. Dan harganya pasti lebih murah Pak daripada di Singapura. Pasti teman-teman Singapura nyarinya teman-teman Indonesia nih. Bisa nanti lewat Amilo dikirimkan produknya. Sehingga jasa sablonnya Pak Agus bisa go internasional. Itu sih. Itu yang kira-kira seperti itu sih Pak Amilo. Sekilas ya. Iya Mas, iya Mas. Terima kasih Pak Agus. Teman-teman yang lain mungkin gimana admin ini moderator? Ini waktunya sampai jam berapa ya? Oh sudah habis. Oh sudah habis ya. Iya. Oke. Silahkan saya kembalikan ke moderator ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Hildi dan juga tadi ada Pak Agus Trianto ya, konsultasi nih ke Mas Hildi ternyata. Tapi nggak apa-apa karena memang untuk membuat bisnis itu perlu yang namanya kita bisa curhat ke mana-mana, konsultasi ke mana-mana, termasuk juga konsultasi lewat ini ya, lewat webinar ini tentang bisnis model Canvas. Oke. Karena waktunya sudah ini ya, sudah pukul 5:50. Mungkin ini sudah kita akhiri saja untuk itu ada nomor teleponnya. Oke, Pak, nanti akan di-save ya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bareng ya, bisa dinyalakan semua kameranya. Kita nanti bisa dinyalakan semua kamera. Oke. Dan untuk teman-teman nih yang ini dari Mas Lili juga tadi ada. Oh ya, tadi Mas siapa tadi ya? Mas Riki Wono tadi punya bisnis pentol atau bakso ya, pengen bisnis pentol atau bakso. Nah, itu nanti bisa dihubungi ke Mas Hildinya, nanti bisa kontak lewat nomor yang ini ya, nomor yang WhatsApp tadi. Oke, sudah menyala semua kameranya? Baik, untuk page pertama kita akan screenshot dulu ya. Oke, 1, senyum semua ya. Oke, 1, 2. Oke, selanjutnya untuk page selanjutnya. Oke, 3, 2. Baik. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Di sini ada Pak Agus, Mas Alif, Pak Agus juga ada 2. Ada Mas Rozek, ada Hildi, ada
Mbak Riza, ada Mbak Nimas, Mbak Murti Rahayu, Mbak Ida, Mas Agung, Kak Lulu, Kak Hana, Kak Atika Ridwan, dan lain sebagainya. Tadi juga ada mungkin yang ikutan tadi join di chat ya, ada Kak Riki tadi, kemudian siapa lagi tadi, saya sangat banyak banget. Untuk teman-teman Putus nih, Kak. ingin juga mendapatkan ilmu-ilmu dari webinar ini, bisa follow di Amilo Fit di kami. Minggu akan membuat yang pastinya bisa menambah wawasan. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, Iya, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih banyak nih. Ini moderatornya terputus nih. Saya lanjutkan nih sebagai moderator ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya di sore hari ini. Silakan yang mau dibantu bisnisnya gitu ya, secara bisnis berkanvas, silakan kontak nomor HP saya langsung. Saya sudah kasih di kolom chat, nanti saya bantu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup di sore hari ini ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yudi. Tadi ini ada kendala di jaringan ya. Thank you. Salam dari Amilo untuk teman-teman ya. Terima kasih banyak. Mari kita tumbuh bersama. Ya, terima kasih. Thank you teman-teman semua. Terima kasih Mas. Thank you Mas.